Jeger Program, assalamualaikum. Dua pintu harian mulai tergoreng. Check this out. Kali ini gue ketemu Om Haikal. Yes, gue udah bahas yang Wonder, Estilo, dan ini Nova. Ini mobil yang everlasting banget nih. Iya. Om, tahun berapa ini mobil? 91 Om. Ini kalau nggak salah generasi 3 ya? Generasi keempat. Keempat? Keempat. Oh, keempat. Tahun 91? Tahun 91. Keluaran terakhir Om. Keluaran terakhir? 91. Oke. Mulai melihara ini? Mulai punya Nova itu tahun 2012. Gue masih inget tuh di bulan Februari. Belum Februari, gila. Kayak cinta mati nih. Nah, gue denger-denger lu nih mobil harian di Jakarta ya? Iya. Karena gue ngalamin sendiri kalau mobil harian Jakarta, mobil tua, agak lumayan. Tiap bulan nyetor. Iya. Nah, gue pengen tahu Om, story lu kalau standar lu harian dari 2012 Jakarta. Mobil tua gini, 91 gitu kan. Soalnya kalau diceritain nih, mungkin durasi videonya nggak bakal cukup ya. Nggak apa-apa, gue katin habis ya. Jadi pokoknya dari mulai 2012 gue ngangkat Nova, itu yang pertama gue sentuh semua kaki-kaki gue beresin. Terus mesin, tapi mesin mungkin cuman sebagian. Waktu itu langsung turun setengah, refresh lah. Turun setengah. Terus memang pas baru pertama kali pakai ya abis kaki-kaki, abis mesin gitu ya. Gue udah mulai pakai harian tuh ngantor gitu ya, atau malam mingguan. Nah, jadi sebetulnya seiring karena tiap hari dipakai, itu pasti ada aja ketemu masalah. Terus atau juga kadang-kadang ya masalah mobil-mobil tua kan kayak overheat, bunyi-bunyi, terus kelistrikan, pintu macet gitu kan. Pintu macet. Ada aja lah gitu. Ya, ada aja. Banyak sih. Jadi sebetulnya udah banyak banget yang dari awal gua pakai itu udah kesentuh, bahkan dari karbu, ini masih karbu kan ya. Terus sistem pengereman semuanya udah pernah kena, tapi yang belum pernah kena transmisi dari awal sampai sekarang belum pernah sama sekali bongkar. Ini mungkin small details, tapi nggak banyak orang yang mungkin nggak aware ya. Kalau lo pegang gear shift gua, ini masih padat banget. Biasa orang agak udah oblak gitu kan. Ya. Ini enggak. Apalagi ya? Knalpot itu gue pakai dari dulu. Gue nggak tahu, pokoknya dari dulu ini masih standar gitu ya, masih standar. Terus gue pakai sekian tahun sampai akhirnya 2000, gue lupa deh, kalau nggak salah 2019 sampai 2020 ya. Gue ganti satu sistem semua kecuali header, masih pakai manifold header bawaannya. Nah, setelah gua ganti, itu beda banget rasanya. Jadi selama ini tuh gua pakai mobil dalam keadaan boyok. Karena waktu itu dari awal gua ambil emang masih oke secara piping, belum ada yang bocor gitu. Sampai gua pakai sekian lama, mungkin gua jarang ngelihat knalpot gitu ya. Pas gua ganti jadi enak lagi. Knalpot apaan? Ini gua pakai Ironcraft. Nah, gua ada IG-nya Ironcraft. Langsung ke mobil Om. Kenapa lu pilih Civic? Kenapa gue pilih Civic? Jadi waktu itu sebetulnya gue dulu tuh gue pakai Kijang kotak. Kijang kotak Super Kijang tahun 94. Gue dulu juga pakai harian. Jadi waktu zaman kuliah itu punya almarhum bokap.
terus almarhum bokap udah nggak ada, tapi gue masih pakai. Lama-lama ya tahu sendiri ya, kalau Kijang mungkin karena udah kelamaan, size-nya gede banget, jadi terasa banget borosnya. Oke. Nah, akhirnya gue cari mobil yang memang kecil, tapi masih eye-catching, dan harganya masih bersahabat gitu ya. Dulu masih. Pada tahun itu masih bersahabat. Sekarang ya. udah nggak bersahabat soal harganya. Sekarang ya macam-macam lah ya harganya. Iya. Nah Om, langsung ke modifikasinya Om. Apa aja? Modif. Oke. Dari depan aja dulu. Nih, gue ngeliat pertama kali lips. Ya, lips. Ini lips custom. Custom ya? Lips custom. Jadi ini custom buatannya. Ini buatan Bandung. Bandung ya? Yang buat namanya Ari M8 dari Bandung. Nah, kalau Anda yang mau nanya, boleh dong ke IG lo langsung Bisa. nanya beli di mana gitu kan? Bisa, atau langsung aja cari Ari M8, ARY M8. Langsung dikasih alamatnya sama doi. Gue nggak pelit. Apalagi Om? Nih, asli Om? Kalau bumper sebetulnya ini sebetulnya bumper kayak body molding gitu ya. Tapi memang ini gua cat hitam aja. Oh, jadi sebenarnya ini orinya nggak ada ininya. Iya. Jadi lu ikutin body molding dari samping, lu bikin. Iya. Keren. Nah, ini kalau gue lihat ini sebenarnya ada hal simpel di sini. Ada stripe-nya. Iya. Tapi kalau emang penempatannya kena, cakep. Sumpah. Apalagi Om? Ya kalau tampilan sih sebetulnya tampilannya tuh standar semua. Iya. Sebenarnya gue lebih ngarah ke standar. Oke. Jadi kalau kita bilang modif paling lips. Oke. Paling lips. Kalau di depan sebetulnya semuanya standar. Masih original semua. Headlight Stanley ya Civic Nova punya. Terus sen bumper juga masih original Stanley. Tapi ini masih baru banget ya? Nih. Dari 2012 belum pernah ganti. Ganti. Jadi intinya depannya itu dibikin ini kayak ala-ala body molding sama ini Om. Iya. Keren lebih. Samping ya. Samping. Dua pintu yang seksi asli nih. Nah, gue langsung molding. Ini ori Om. Ori. Tadi yang gue bilang cuma tambahin stiker doang. Tapi dapat kan? Apalagi Om? Perubahan Om? Kalau yang kelihatan dari samping sebetulnya mungkin velg ya. Velg aja? Velg. Kalau sen nggak ya? Sen nggak? Sen Ori? aslinya. Oke. Selain orinya. Berarti doi udah mau nunjukin velg, gue ikutin. Ini gue banget. Velgnya gue pakai Work Emotion CR Kai ring 15 ET offsetnya 37. 37 dengan ban? Bannya ini gue pakai 150 atau 95 50. Ini 195 50. spek velg depan belakang sama ya? Sama rata. Ban juga rata juga. Ban juga sama rata 195 50 semua. Nah, kalau gue lihat ini sebenarnya udah agak ceper ya Om? Iya, jadi kalau ceper sebetulnya memang gue agak rendahin ya. Ya tampilan terus untuk kalau di jalan gitu lebih enak lah kalau agak rendah. Iya. Sama gue juga ada sedikit rubah di shock. Gue pakai shock Koni aftermarket yang adjustable. Oke. Jadi bisa diatur soft sama hardnya depan belakang. Nah, kalau untuk pendek ini lo Pendek, ini masih ini pakai pernya BMW. Pakai pernya BMW terus pot kit. Wih. Potong dikit. BMW pot kit. Potong dikit. Depan belakang. Spek balap. Gue ulangin lagi, pot kit. Tapi keren. Nah, ini Om sebenarnya untuk penuh lo aman spek ini? Alhamdulillah aman. Masih aman. Gua pakai harian, kantor, bolak-balik. Ya rutenya memang dalam kota aja. Polisi tidur masih aman. Ya paling agak miring-miring sedikit, tapi ya relatif aman. Sejauh lah. Sebenarnya ini kan ring 15. Orinya dia sebenarnya ring 14. Upgrade 1 titik sih. Iya. Keren banget. Belakang. Nah, Honda Nuvo Community Indonesia aktif loh. Ya lumayan, tapi lagi sibuk jadi jarang. Asik. Lagi jarang. Modifikasinya Om? Apa aja Om? Oke, kalau belakang sebetulnya mungkin bumper. Ini nggak pakai yang versi asli Indonesianya. Ini copotan Civic
EF9. EF9. Ya. Civic apa tuh? Jadi sebetulnya kalau di Jepang itu dia kode sasisnya ya, itu EF. Oh, jadi bisa dibilang Nova itu EF. Bisa bener dibilang. Ya, tapi kalau di Indonesia sebetulnya Nova lokal itu kode sasisnya bukan EF, SH3. Jadi sebetulnya ini SH3. SH3. Iya. Yang di luarnya mobil? Di luarnya di Jepangnya sasisnya dia kodenya EF. Itu ada tipe-tipenya tuh, ada EF1, ada EF3. Kalau tahu CRX itu juga sama, dia punya kode sasis base-nya EF juga. Jadi dia basisnya Civic juga. Jadi bisa dibilang kalau dari cerita lo sebenarnya di luar itu namanya EF9. Iya. Nova ini. Iya, yang umumnya orang tahu EF. Oh. Karena di Eropa kode sasisnya EE. Beda lagi. Beda lagi. Oke. Nah ini berarti kalau di Indonesia kayak gini? Yang di Indonesia tuh dia bedanya di ini plat nomornya. Dia agak lebar. Agak lebar. Kalau yang Jepang punya, yang EF punya itu sempit. Sesuai peruntukan plat seri mereka yang ya. Plat nomor mereka juga sempit kan. Iya. Nah ini Om, sebenarnya ori semua ya? Lampu, lampu belakang semua ori. Terus ini juga masih ori Stanley semua. Aslinya Honda Nova pada zaman itu. Mulus banget tuh. Mulus tua ini masih perfect gini gitu. Apalagi terus sama paling lebih ke kaki-kaki sih sebetulnya. Kalau di belakang itu gue ganti LCA. Gue ganti lower control arm pakai punyanya Function 7. Berarti kayak semacam stabilizer ya? Enggak, lebih ke armnya sebetulnya. Armnya, kalau stabilizer kan dia antara kiri kanan itu dia ada nyambung gitu. Nah kalau ini justru di armnya. Oke. Nah ini body lu bikin lagi dong? Iya, ini repaint aja. Repaint. Sama biasa ya, biar nyambung. Jadi strip kuning juga. Tapi kalau gue lihat repaint ya, ini orangnya pintar juga loh. Ini kayak pakai dibentuk nut dempul ya? Iya. Iya kan ya? Iya. Jadi terkesan tuh kayak body molding, padahal ini cuma cat doang. Padahal cuma cat. Dibikin nut sama dia, dari dempul mungkin dibentuk-bentuk. Iya. Jadi kelihatan keluar. Keren. Nah ini. Oke. Terus lips, ya lips belakang ini juga pakai copotan EF. EF juga? Iya. Sama ya, knalpot. Yang tadi gue sebutin, Ironcraft punya. Nah, lu ganti dari depan ke belakang ya? Iya, full piping sama resonatornya juga yang punya. Dalam, boleh ya? Boleh. Nah, kemarin gue ada sharing feel-nya di Estilo, di Wonder gitu kan. Ya, ini yang gue rasa lu mapak banget sama tanah. Padahal mobil nggak ceper banget loh. Tapi bener-bener feel-nya lu tuh kayak ngerasa pendek banget di tanah dan lebih pede untuk kencang. Ya? Iya. Bener gak sih? Lebih pede ya. Kalau mau ibaratnya nikung-nikung gitu, lebih pede juga. Bener-bener. Karena nggak stabil lah. Iya. Nah, ini setir. Oke. Gue baru lihat deh. Gue norak kali ya. Tapi Selm ini gue baru lihat. Oke. Jadi kalau setir ini, Selm ini sebetulnya ini setir udah nggak ada keluar lagi. Jadi ini setir lama tahun 90-an. Oke. Kalau coba browsing, Selm ini tuh katanya dulu pabrikannya satu pabrik pabrikan keluarannya Momo juga. Oh, gitu. Baru paham gue. Kalau lihat logo-logonya nyambung sih, agak gaya-gaya fontnya Momo. Iya. Nah ini setir juga ada ada history sentimentalnya juga. Nah sharing dong. Ini setir nggak pernah gue beli. Jadi ini setir gue dapet dari almarhum bokap gue. Oh. Dan ini setir udah ada di mobil almarhum bokap dari zaman dia baru punya mobil dulu. Terus kan gue pernah cerita gue pernah pakai kijang kotak. Iya. Itu juga nempel di kijang itu sampai sekarang gue bawa. Dan lu pindahin ke mobil ini. Iya. Nah tengah. Oke.
Kalau sebetulnya kalau interior, dashboard ini semua masih original Civic Nova. Yes. Dan asli loh, bersih Iya. banget. Bersih banget sumpah. Dan ini emang ornamennya masih ini apa ini masih ya? Masih. Ini masih original ya, standarnya dia Alpine. Nah, Gue lupa tipenya apa, tapi ini masih fungsi. Terus AC ya, hidup dong. AC hidup. Nah, jok om. Oke. Kalau jok ini gue pakai jok copotan EF9. Ini juga. EF9 juga. Tapi memang gue nggak beli sepasang. Depan aja. Gue cuma beli depan doang. Belakang sebetulnya harusnya ada juga. Jadi dia punya apa? Punya motif sama nih modelnya. Tapi sebenarnya mirip sama sih, cuma warna tengahnya aja beda dikit. Iya. Terus dia cenderung lebih gelap. Soalnya kalau Civic EF9 yang di Jepangnya itu dashboardnya tuh beda sama yang kita punya. Bedanya apa tuh? Bedanya cuma di warna. Kalau dashboardnya ya, warnanya hitam. Oh. Terus ini semua door trim, kalau yang di Jepangnya EF punya, itu yang EF9 punya juga warnanya hitam. Tapi ini semua door trim masih ori kan om? Masih ori. Mulus banget. Tapi emang masih ini ya, masih ngengkol ya. Masih Nah, ngengkol. kalau di Jepangnya tuh udah power window. Power window. Semuanya sebenarnya masih ori om ya? Semuanya ori. Atas Semuanya juga? ori. Atas juga. Ternyata, tapi atasnya lu keren loh. Ini bukan pabrikan bludru gitu. Bukan, masih asli. Tapi ori gini? Ori. Ini juga lampu masih orinya, masih fungsi semua. Ya nyambung sih, tadi dia bilang dulu dari 2012 tiap bulan lu selalu perbaikan untuk sampai fresh seperti ini. Nyambung sih. Kalau nggak dirawat nggak bisa gue pakai harian om. Bener. Gua ngerasain mobil tua harian lumayan. Iya. By the way om, lu selain tadi refresh semuanya, mesin ada ubahan nggak sih om? Oh ya, kalau mesin sebetulnya juga masih standar. Standar? Masih standar. Jadi Nova di Indonesia itu bawaannya karbu, terus dia 1300 cc. 1300. Mesin, lihat. Nah untuk mesin, apa aja berubah? Mesin tuh semuanya sebetulnya standar om. Standar? Semua standar, head standar, blok bawah semua standar 1300. Terus yang rubah paling karbu aja. Karbu, ya ini karbu gue pakai double barrel, pakai dual carb, copotan EF Civic juga yang dari Jepang. Dia ada yang versi karbunya juga, tapi udah double barrel. Kalau aslinya Nova SA3 itu masih single. Cuma satu kan gitu? Satu. Nah om, tadi lu kan cerita banyak EF tuh. Lu beli barang-barang dari EF itu dari eBay atau apa ya? Sebetulnya ada aja yang jual sih om. Oh teman-teman sendiri Teman-teman komunitas? juga. Jadi di komunitas tuh ada yang jualan gitu. Atau spesialis racun ya kan? Ada. Spesialis racun di setiap komunitas ada. Setiap komunitas ada. Iya. Iya. Tapi itu hal-hal yang bisa dibilang positif juga. Jadi kita bisa nambah sesuatu wawasan dan dipermudah dengan tadi. Iya. Barang-barang yang susah dia punya, ya kan? Benar. Kebanyakan kalau parts EF itu memang kalau yang udah lama ya main Nova itu biasanya copotannya itu dapatnya dari Malai. Atau biasanya shipping langsung dari Jepang gitu. Ya pokoknya ya tadi tugas yang racun tadi kan? Tugasnya si racun itu. Tadi. Yang racun silakan komen. Ya, racun kok dicari gitu. Oh iya, Om, dari sekian banyak ubahan lo sampai restorasi lo, yang menurut lo tuh butuh effort banget sampai lo mikir dari segi keuangan lah, waktu lah atau apalah, bagian mana? Oke. Jadi sebetulnya kalau ditanya effort, yang paling banyak trial and error supaya gua enak bawanya itu kaki-kaki. Kayak kaki. Kaki-kaki. Jadi gue tipikal yang kalau bawa mobil tuh harus adem, rigid. Terus
nggak oblak-oblak gitu Oh, ya. iya. Jadi terus ya sama kaki-kaki tinggi rendahnya itu juga gue banyak banget effort buat dapet setelan yang bener-bener sesuai dengan keinginan gue. Bener. Kan sebenarnya bisa dibilang statik kan tadi ini. Ya, statik. Nah, dan statik itu memang lu butuh effort untuk bolak-balik bengkel untuk dapat Benar. feel-nya kan. Iya. Terus Terus feel-nya seperti apa ya? Nanti lu akan nemuin sendiri, ada masanya ya Om. ya Nah Om, sama ini juga Apa? Om. Kaki-kaki gue selalu usahain pakai parts original. original. Semuanya sih sebetulnya usahain pakai yang original. Kalau kaki-kaki kalau pakai parts original itu bisa dibilang dijamin lebih kedap, lebih senyap, lebih apa ya? Nggak ada yang oblak-oblak lah. Nggak ada suara kletak-kletak gitu kan. Benar. Terus jangka waktu pemakaiannya juga lebih baik, lebih lama. Yes. Nah Om, curat-curat buat teman-teman mungkin nanti berpikiran gitu kan. Lu ngangkat berapa ini mobil? Di tahun 2012 ya? 2012. Tahu deh. Gua ngangkat ini tangan ke-2. Oke. Waktu itu masih 59 juta. 59 juta. Itu bisa dibilang masih kondisi yang ya tadi kan setelah perjalanan betulin A, betulin B. Jadi waktu gue ceritain sedikit nih Om. Oke. Jadi waktu gue ambil 59 juta itu, gue memang nggak tahu harga pasarannya berapa. Tapi menurut gue ya masih make sense lah. Udah gitu gue dapat waktu itu kilometer masih 100 ribuan. Nah, 59 juta. 59 juta. Lu abisnya nih yang tadinya curat bulanan, sampai sekarang kira-kira lu pernah estimasi sih berapa? Kalau dihitung-hitung, sebetulnya gue nggak pernah ngitung. Jujur, gue nggak pernah ngitung. Yep. Tapi dari tahun itu sampai saat ini gitu ya, ya kalau ditanya lebih dari 50-60 juta lebih. Berarti 59 juta, taruhlah estimasi 70 ya kan? 120 something, 130 lah ya. Nah Om, gue selalu percaya sama mobil modifikasi atau mobil restorasi itu punya cerita tersendiri sih. Entah itu cerita bego, cerita lucu-lucuan gitu. Yang sebenarnya itu hal-hal yang kelak jadi sesuatu yang membanggakan buat lo gitu. Iya. Cerita apa Om? Ya, jadi mungkin gue ceritanya ada dua nih ya. Ada yang lucu, ada yang sedih. Oke. Yang sedih dulu ya. Nggak sedih dulu. Yang sedih dulu. Musiknya tambah musik sedih ntar. Terus. Jadi 2000 kalau nggak salah 2014 udah sayang banget nih sama mobil ini udah pakai sekitar 2 tahun kan waktu itu, berarti dari 2012. Gue mampir cukur rambut di daerah dekat rumah, dekat Mercu Buana situ. Ada tukang potong rambut. Gue parkir di depan persis. Gue potong, ya habis potong gitu, pas gue balik keluar, kaca mobil gue pecah. Yang samping kanan, yang driver. Terus gue kehilangan ada beberapa barang lah, terutama barang kerjaan, laptop gitu-gitu. Nah itu gue sedih banget, bukan karena kehilangan laptopnya. Kalau kerjaan ya kita masih bisa catch up lagi gitu kan. Ada kopian lah di kerjaan. Ya, kan? Gue sedihnya karena nyari kacanya nggak secepat itu bisa dapat. Padahal mobil harian. Padahal buat mobil harian kan gue ribet ya, kalau hujan Bener. gitu-gitu kan ribet. Jadi akhirnya gue belum bisa pakai mobil dulu sampai gue dapat kacanya. Alhamdulillah waktu itu ya karena gue di komunitas, jadi ada temen yang jual. Tadi yang racun tadi kan? Iya. Iya. Ada orang-orang racun lah. Iya. Tapi kalau ini bukan racun ya. Iya, penyelamat kalau ini. Iya. Vitamin. Iya, ini kebutuhan. Betul. Itu salah satu cerita sedihnya. Cerita sedih mungkin ada satu lagi. Jadi ini dulu waktu awal gue punya Nova, gue agak bereksperimen gitu kan, gue ceperin, gue sampai ceper banget sampai mungkin pas jalan tuh per udah nggak main, udah gini-gini, rigid banget terus. gitu. Ya, lips bumper nyangkut, copot, buah, mental. Oke. Waduh, udah tebelah lagi kan, udah gue tinggal aja di jalan, gue taruh aja di trotoar. Tadi cerita lucu. Satu lagi. Lu tahu ini nggak? Lu tahu Ace Ventura nggak? Ace Ventura. Filmnya Jim Carrey, Ace Ventura. Iya, tahu. Yang dia bisa ngomong sama binatang. Dia kalau bawa mobil itu kepalanya keluar.
Ya, karena kacanya pecah. Nah, gue pernah kejadian kaca mobil gue pecah, kaca depan windshield, lagi jalan di tol Jor waktu itu. Gue inget banget di tol Jor malam sekitar jam 8-an di depan Citos. Lagi jalan biasa 60 dan nggak macet. Tiba-tiba kaca mobil gue langsung pecah, retak, brut. Untung nggak jatuh. Brut, langsung, wah, nggak bisa lihat dong. Kira gue dari Citos sampai ke rumah, gue gini, Asik. keluar kaca. Gue kebayang sih. Udah kayak Es Ventura. Iya. Kebayang sih. Semua kan jadi buram kan. Iya, nggak bisa ngelihat gue. Thank you banget Om. Banyak ilmu yang gue belajar sama Doi lagi. Gue selalu belajar setiap konten gue. Sama-sama. Terima kasih banyak Om Deddy. Yes. Sharing-sharing ya. Thank you banget. Thank you Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.